protokol pertama GERD adalah cukupi kebutuhan magnesium. Bapak Ibu ingat ya, magnesium itu bukan obat GERD ya. Tolong perhatikan ini di sini pada nyari obat. Pada mau bim salah bim abrakadabra, tidak bisa Bapak Ibu. Proses ini kan ada waktunya. Lama prosesnya. Bisa kebuka begini. Ya. Cukupi kebutuhan magnesium. Magnesium sehari itu 350 sampai 400-an. 400 mg sehari, ya. Yang alami bisa didapat dari kacang mete. Kacang mete ini Bapak Ibu bisa makan 75 butir tiap hari untuk mencukupi kebutuhan magnesium. Mencukupi kebutuhan magnesium. Kalau Bapak Ibu banyak pikiran stres, magnesiumnya nambah. Nambah lebih dari ini ya. Ini untuk orang normal aja. 75 butir kacang mete tiap hari. Itu yang alaminya. Kalau Bapak Ibu nggak mau repot makan kacang tiap hari makan kacang, makan suplemen aja. Bisa dibeli sama si Media Sehat suplemennya Bapak Ibu. Ya, cukupi kebutuhan magnesium. Kalau untuk GERD, magnesiumnya adalah dari magnesium glisenat, saya saranin ya. Magnesium glisenat ya, silahkan dibeli sama si Media Sehat. Nah, sekarang kita masuk ke protokol nomor 2 GERD. Protokol nomor 2 GERD adalah stop obat MAH, Bapak Ibu. Stop obat MAH. Kenapa mesti stop obat MAH, Pak Dokter? Saya kan lagi sakit GERD. Kalau saya sakit GERD, saya ke dokter, dikasih obat MAH, Pak Dokter. Kok Pak Dokter bilang saya disuruh stop obat MAH? Kayaknya nggak nyambung deh Pak Dokter ini. Oke? Nah, kenapa mesti stop obat MAH? Oke, gini Bapak Ibu. Ingat ya, kita semua punya asam lambung. Karena asam lambung punya 2 fungsi, mencerna makanan, bunuh kuman. Buat yang masuk ya, buat kuman yang masuk dari makanan. Oke? Bapak Ibu minum obat MAH. Asam lambungnya nggak ada kan? Nggak ada asam lambung kan? Makanan masuk tidak dicerna, kembung. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada asam lambungnya, ini pintu atas ini kebuka lagi, walaupun magnesium cukup. Dia kebuka lagi. Kenapa? Ini mekanisme adaptasi, Bapak Ibu. Karena tubuh kita pikir kita perlu asam lambung, Bapak Ibu minum obat MAH, nggak ada asam lambungnya, sehingga tubuh berpikir bahwa kita perlu masukin asam dari luar. Tubuh kita berpikir kita perlu masukin asam dari luar, makanya pintunya dibuka lagi. Kalau Bapak Ibu nggak ada asam lambung, minum obat MAH, pintunya dibuka lagi. Sehingga GERD lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, GERD itu bukan kelebihan asam lambung. Mitos-mitos di luar sana, ngawur semua ilmunya. Ya bukan. Pintunya kebuka. Pintunya kebuka ada 2 sebab. Yang pertama, ototnya kram, kebuka. Yang kedua, nggak ada asam lambung, sehingga kebuka lagi pintunya. Tujuan apa kebuka begini? Supaya asam masuk dari luar. Tujuannya itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu harus stop obat MAH. Obat MAH itu Bapak Ibu efek sampingnya banyak. Yang pertama tadi efek sampingnya GERD. Pintunya kebuka lagi kan? GERD efek samping pertama. Efek samping kedua Bapak Ibu, kembung. Bapak Ibu minum obat MAH tiap hari, efek samping kedua adalah kembung. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu minum obat MAH, makanan masuk tidak dicerna, tidak ada yang cerna, kembung, begah. Kalau kembung begah, minum obat apa Bapak Ibu? Ke dokter, dikasih obat MAH lagi. Obat MAH ngilangin asam lambung. Makanan masuk, nggak diisi obat MAH lagi. Nggak ada asam lambungnya. Makanan masuk, nggak dicerna, kembung lagi. Kembung obat MAH, kembung obat MAH, kembung obat MAH, kembung obat MAH sampai tua, sampai kiamat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kembung-kembung terus, mau begah-begah terus perutnya, silakan dilanjutkan obat MAH-nya. Kalau Bapak Ibu tidak mau kembung-kembungan, di stop obat MAH-nya ya Bapak Ibu. Karena kita perlu asam lambung.
Itu baru 2 efek sampingnya Bapak Ibu. Obat mah. Efek samping yang ketiga obat mah. Di sini ada sensor asam Bapak Ibu. Sensor asam ini kalau ada asam dari lambung masuk ke sini mau ke usus, sensor asam ini bekerja mengeluarkan garam empedu buat menetralkan asamnya. Sama dari pankreas juga sama. Keluar menetralkan asam. Otomatis buat mencerna lemak juga ya, otomatis lah itu. Tapi ada fungsi lain sebagai menetralkan asam dari asam lambung, garam empedu sama pankreas. Kalau asam lewat sini ya, ada asam lambungnya. Bapak Ibu minum obat mah kan? Bapak Ibu minum obat mah kan? Sehingga nggak ada asam lambung makanan. Ini garam empedu nggak keluar-keluar. Garam empedu nggak keluar. Kenapa? Nggak ada asamnya. Sehingga garam empedunya nemplok aja di sini. Lama-kelamaan jadi apa Bapak Ibu? Lama-kelamaan jadi batu empedu. Lama-kelamaan. Gara-gara minum obat mah nggak ada asam lambungnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mau kena batu empedu terus-terusan, silahkan dilanjutkan obat mahnya. Ya, sama yang kasih obat mah nggak dikasih tahu kan efek sampingnya kan, aman kan? Nggak ada efek sampingnya, nggak ada itu efek sampingnya, nggak ada kan? Kagak ada Bapak Ibu. Makanya diem-diem aja dia ya. Di TV juga nggak ada kan? Di TV jualan obat mah tidak ada kan efek samping obat mah. Resiko batu empedu kagak ada kan Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu kena batu empedu aja. Itu siapa yang gantiin batu empedu? Operasi. Yang gantiin pabrik obat mah yang gantiin. Suruh ganti Bapak Ibu pabrik obat mah itu. Apa nggak jelas jual obat mah nggak jelas ya. Bapak Ibu, itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga obat mah. Bisa kena batu empedu. Ketiga. Ini logika Bapak Ibu. Ini logika biokimia, logika pencernaan sangat-sangat logik dipikir. Ya. Bapak Ibu nggak ada asam sehingga tidak keluar garam empedu. Ya garam empedu nemplok di sini terus jadi batu. Jadi batu Bapak Ibu. Ya. Nomor 4. Resiko obat mah nomor 4. Bapak Ibu tadi ingat asam lambung kita fungsinya buat apa yang kedua? Fungsinya adalah yang kedua, selain mencerna makanan, bunuh kuman. Asam lambung fungsinya bunuh kuman. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, tidak ada asam lambungnya, makanan masuk, ada kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Jadi apa? Jadi infeksi di usus. Namanya apa? Sakit tipes. Karena nggak ada asam lambungnya. Sakit tipes Bapak Ibu. Siapa di sini yang tiap bulan sakit tipes? Tunjuk tangan. Minum obat mah kemarin-kemarin. Tunjuk tangan. Ya, itu yang rawat, yang biaya rawat rumah sakit siapa? Pabrik obat mah. Yang rawat, yang bayarin.